Salam sehat untuk Bapak Ibu guru ya di mana saja berada. Terkhususnya untuk Bapak Ibu guru yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian UP. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal bahasa Indonesia. Saya akan mulai dari nomor 1. Untuk nomor 1 sendiri, di sini soalnya diberikan kutipan teks, kemudian ditanyakan dari kutipan teks tersebut termasuk dalam jenis teks apa, atau dari struktur yang diberikan teks tersebut termasuk jenis teks apa. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mengerti tentang kelima pilihan ini. Nah, untuk teks berita adalah laporan yang berisi informasi faktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Saya percaya juga Bapak Ibu sering nonton berita yang biasanya ditayangkan di televisi. Nah, kemudian untuk teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik. Berarti kedua ini sama-sama memuat informasi yang berisikan fakta. Kemudian teks prosedur. Nah, teks prosedur sendiri merupakan langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu. Kemudian untuk teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam atau ilmu pengetahuan budaya dan lainnya dapat terjadi. Sedangkan teks narasi merupakan jenis pola pengembangan paragraf suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis dengan urutan waktu yang berurutan. Jadi yang perlu kita ingat adalah kalau berita memuat informasi yang aktual dan terbaru berdasarkan fakta, kalau teks eksposisi merupakan rangkaian penjelasan yang bersifat informatif juga atau pengetahuan secara ringkas, padat, jelas, dan menarik. Kalau prosedur berisi langkah-langkah, eksplanasi berisi penjelasan, sedangkan narasi merupakan cerita kronologis yang terdiri dari awal, pertengahan, dan akhir. Nah, mari kita lihat kutipan teks ini. Saya percaya Bapak Ibu bisa juga melihat teks ini. Mari kita lihat. Keywordnya atau kata kuncinya di sini adalah berikut ini cara membuat channel YouTube baru menggunakan HP Android. Maka, kalau kita sudah temukan kata kunci ini, kita bisa menentukan jenis teks apa. Nah, berarti dari keyword tersebut, teks dalam soal nomor 1 ini merupakan teks prosedur. Mengapa? Karena di sini dijelaskan langkah-langkah atau tahap-tahap membuat channel YouTube baru menggunakan HP Android. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Soalnya masih sama seperti soal nomor 1. Kita tentukan jenis teksnya. Nah, untuk soal nomor 2 sendiri, Bapak Ibu, di sini diberikan pilihan yang terbaru itu yaitu laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi ini dia berisi informasi mengenai pengamatan tentang sesuatu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kutipan teks untuk soal nomor 2, di sini juga kita lihat kata kuncinya ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, berarti teks nomor 2 ini juga merupakan jenis teks prosedur, yaitu teks yang menjelaskan tentang
langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Oke, saya rasa kita lanjut soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 di sini juga jenis soalnya sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Kita akan menentukan jenis teks dari kutipan teks. Nah, di sini kita bisa lihat teks yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, salah satu tips dan trik dalam menjawab soal, pastikan bahwa Bapak Ibu tidak memilih pilihan jawaban yang sama maknanya dengan jawaban lain. Dalam hal ini, mari kita lihat untuk soal nomor 3, Bapak Ibu. Di sini ada pendapat dan argumen, di mana keduanya memiliki makna yang sama. Berarti, jangan pilih opsi A dan opsi D. Kita fokus untuk B, C, dan E. Nah, negosiasi di sini adalah biasanya diskusi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu. Kemudian opini sahih. Opini sahih di sini, kalau opini itu sendiri merupakan pendapat atau argumen. Kalau opini sahih, artinya opini yang benar. Kemudian oposisi. Oposisi biasanya pihak yang menolak suatu argumen. Biasanya dalam perdebatan ada pro kontra. Nah, pihak kontra ini biasa juga disebut dengan pihak oposisi. Nah, kita lihat kutipan teks. Kalau kita baca teks untuk soal nomor 3, Bapak Ibu, di sini dia membicarakan tentang ilmu pengetahuan yang dirangkum dengan kalimat yang sederhana dan menarik. Nah, berarti soal nomor 3 ini juga pastinya bukan negosiasi. Karena di sini tidak sedang mendiskusikan untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu. Berarti antara opini sahih dan oposisi. Nah, untuk teks di nomor 3 di sini, dia tidak memuat informasi yang menentang atau tidak menyetujui akan suatu argumen. Maka dapat kita pastikan bahwa jawaban nomor 3 ini yaitu opini sahih. Artinya, pendapat yang ditulis oleh penulis di sini merupakan informasi yang ditulis pada teks nomor 3 di sini merupakan pengetahuan penulis yang ditulis dengan sederhana dan semenarik mungkin. Baik, kita lanjut nomor 4. Nah, untuk nomor 4 sendiri di sini, dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia, salah satu tips dan trik dari saya adalah untuk bacaan yang panjang berupa teks atau naskah drama, sebaiknya dibaca dulu soalnya, sehingga akan mudah bagi kita untuk fokus mencari jawaban pada teks atau naskah drama yang diberikan. Kemudian juga bisa diperhatikan pilihan kunci jawabannya. Artinya di sini kita bisa membandingkan sehingga akan mudah untuk menentukan mana yang benar. Nah, kita lanjut untuk mengerjakan soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini adalah jenis soal yang diberikan beberapa pernyataan bernomor. Kemudian untuk soalnya sendiri yang ditanyakan adalah ketepatan penggunaan kaidah kalimat yang benar. Nah, untuk pengerjaan soal nomor 4, di sini kita lihat masing-masing pernyataan. Untuk pernyataan yang salah, kita jangan lagi fokus ke pilihan jawabannya. Untuk pernyataan nomor 1, di sini salah karena kata kejadian tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk pernyataan nomor 2 di sini penggunaan kata pantai juga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Mengapa? Karena penggunaan kata pantai, laut menggunakan huruf kapital harus berdampingan dengan nama tempat. Misalnya pantai Oesapa di sini nama tempat. Kemudian kita lanjut untuk pernyataan nomor kita lihat kembali ke pilihan jawaban di sini ada 5. Nah,
Jika nomor 1 kita sudah tahu bahwa itu tidak benar, maka jangan pilih lagi opsi C dan D. Kemudian untuk pernyataan nomor 2, kalau kita tahu sudah benar, nah pernyataan nomor 2 di sini ada pada opsi B, C, dan E. Otomatis kita bisa menentukan jawaban yang benar, yaitu pilihan jawaban A. Oke, pilihan jawabannya A. Nah, kalau kita perhatikan secara sepintas, di sini semuanya benar, baik itu dalam hal penggunaan huruf kapital dan juga penulisan kalimat dan strukturnya. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 5 yang sama tipe soalnya dengan soal nomor 4. Oke, di sini ditanyakan juga kaidah kalimat yang tepat. Nah, untuk nomor 1 di sini singkatan untuk BMKG seharusnya semuanya huruf kapital. Berarti kita jangan pilih nomor 1, C dan E itu salah. Kemudian untuk nomor 2. Nah, nomor 2 di sini benar. Kemudian kita lihat nomor 3. Nah, untuk nomor 3 sendiri di sini untuk nomor 3 di sini penggunaan kata di tengah harus berdampingan. Kecuali untuk di berbagai dan di setiap, karena itu menunjukkan nama tempat. Nah, sehingga kita pilih nomor 2 dan 4. Oke. Nah, itu sedikit sekian penjelasan mengenai soal bahasa Indonesia.